Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya, dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran asam lambung dan artritis psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan mencoba menjelaskan banyak sekali pertanyaan dari kolom komentar yang ada di video-video sebelumnya gitu teman-teman ya, tentang gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis dan virus corona. Aduh, nah itu teman-teman ya. Nah, sebelum videonya saya lanjutkan, seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, alangkah baiknya kalian itu videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran, tetapi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan yang warna merah, tulisan subscribe. Biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran asam lambung dan artritis psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis hingga membaik, apalagi sampai sembuh total. Amin ya rabbal alamin. Kemudian jangan lupa juga tekan juga tombol loncengnya sama tombol like-nya ya teman-teman ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru, karena memang saya itu akan terus nge-share tentang seputaran asam lambung dan artritis psikosomatis ini terhadap kalian. Semoga saja itu bisa menjadi pencerahan lah buat kalian gitu ya, minimal bisa bisa hanya sekedar menemani kalian saja yang sedang gundah gulana merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah, kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Di season kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang gangguan virus corona teman-teman ya. Karena di sini banyak sekali pertanyaan, Pak, takutnya itu saya terkena gangguan virus corona katanya gitu. Karena ketika saya lihat di Google dengan tanda-tanda gejala-gejala terkena gangguan corona itu katanya seperti yang saya rasakan gitu teman-teman ya. Nah, sebelum saya jelaskan arah sana, kita flashback dulu teman-teman ya ke pengalaman saya yang dahulu gitu teman-teman ya. Nah, ketika terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, di hal pertama kali saya terkena gangguan asam lambung itu tanda-tandanya hampir sama dengan dengan terkena gangguan virus corona teman-teman ya. Yang paling dominan itu di penciuman tuh ya. Itu ketika dulu saat terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, indera penciuman saya itu sempat hilang ya, bahkan agak lama juga sih, hampir nggak nyampe 2 bulanan lah, sekitar 1 bulanan lah dulu gitu ya teman-teman, saya lupa lagi, cuman nggak nyampe 2 bulan ya, sekitar 1 bulan lebih lah. Itu indera penciuman itu hilang teman-teman. Saya dulu ketika indera penciuman itu hilang, saya sempat shock ya, tetapi shocknya itu bukan bukan ke arah corona, karena waktu itu corona tidak ada ya, belum ada. Jangankan di Indonesia, itu di Wuhannya saja itu belum ada ya yang namanya corona. Nah, waktu itu saya itu shocknya itu justru ke arah yang waduh, jangan-jangan paru-paru saya bermasalah, waduh jangan-jangan hidung saya bermasalah, takutnya ada kanker hidung lah, karena penciumannya itu dulu sempat hilang gitu. Jadi mencium aroma-aroma itu tidak terasa teman-teman. Jangankan aroma-aroma kayak macam masakan atau buah-buahan, aroma kayu putih saja dulu yang kayaknya sepertinya itu sangat tajam sekali aromanya, itu tidak terasa sama sekali teman-teman ya. Nah dulu saya sempat hilang indera penciumannya seperti itu, tetapi karena waktu itu tidak ada corona, jadi katakanlah waktu itu memang tidak ada ya, jangankan di Indonesia, di luarnya juga tidak ada. Jadi waktu itu saya itu bukan ke corona, karena memang waktu itu corona tidak ada. Jadi shocknya itu saya itu ke takutnya itu ada kanker di hidung lah gitu ya, sehingga tidak bekerja dengan baik penciumannya atau indera penciumannya. Nah seperti itu flashback saya gitu teman-teman ya. Nah tetapi untuk sekarang bagi kalian, kalau seandainya kalian itu sama dokter itu sudah diponis asam lambung dan artritis psikosomatis, ya sudah, jangan mencari-cari penyakit ya teman-teman. Apalagi itu yang nyari-nyari di Google lah. Itu di Google, ini saya pengalaman dulu ya, ketika saya mengalami gangguan asam lambung dengan sensasi yang banyak sekali, akhirnya saya sering cari-cari di Google ya.
tanda-tanda misalkan napas kurang plong gitu ya, kemudian tanda-tanda mata buram, itu mengarahkannya biasanya si penulisnya itu ke hal-hal yang sangat berbahaya sekali teman-teman ya. Dan kalau seandainya kalian membacanya di Google itu nanti mental kalian tambah turun teman-teman ya. Itu sepengalaman saya, makanya kalian itu cari informasinya jangan di Google lah, karena di Google itu kita tidak tahu yang nulisnya siapa gitu teman-teman ya. Dan untuk menulis di Google itu, artikel di Google itu bisa siapa saja, jangankan orang-orang, banyak sekali lah gitu ya orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu teman-teman. Jadi kebanyakannya itu orang-orang yang jualan obat biasanya gitu teman-teman ya. Makanya ketika kalian mau mencari informasi, alangkah baiknya kalian mencari informasinya itu di YouTube ya teman-teman. Kalau misalnya di YouTube itu bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa seperti itu? Karena orangnya tampil gitu teman-teman. Orangnya tampil, kelihatan mukanya kayak gimana gitu ya. Kemudian wajahnya kayak gimana itu kelihatan di YouTube ya. Nah itu teman-teman, makanya kalian cari-cari informasinya di YouTube, jangan di Google, karena di Google itu banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab lah gitu ya. Kebanyakannya itu yang nulisnya itu bukan ahlinya gitu teman-teman, biasanya itu tukang obat gitulah. Tetapi kalau misalkan di YouTube biasanya itu wajahnya ada gitu, dan kebanyakan yang memberikan informasi itu kebanyakannya dokter, kemudian para ahli. Tetapi kalau saya bukan dokter ya teman-teman ya, sekali lagi ya, saya bukan dokter. Kemudian kalau misalnya dikatakan ahli asam lambung juga bukan gitu. Saya itu hanya orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis selang beberapa tahun. Nah saya itu di video ini hanya memberikan sepengalaman saya terhadap kalian gitu teman-teman. Semoga saja kalian itu bisa semangatnya bisa timbul lagi, bisa ada lagi. Toh gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis ini bisa sembuh total, karena memang bisa sembuh total. Contohnya saya, dan banyak sekali sekarang itu banyak ya. Banyak di YouTube itu channel-channel asam lambung itu bermunculan sekarang. Nah bahkan itu orang-orang yang sudah sembuh juga sama saya itu selalu disarankan, bantu dong, tolong orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis biar cepat membaik. Dengan cara seperti apa? Menjawab komentar yang ada di kolom-kolom komentar. Yang belum tahu tolong dijawab, bantu dijawab. Apalagi kalau misalnya kalian membuat channel tentang seputaran asam lambung ya, itu sangat bagus sekali. Bahkan saya sarankan ya seperti itu untuk membantu orang-orang ya. Apakah saya merasa tersaingi? Tidak teman-teman ya, tidak merasa tersaingi. Kalau misalkan saya merasa tersaingi, saya tidak akan bantu itu channel-channel yang baru ya, kayak macam Sahabat Nasir nih, Sahabat Nasir ya. Sahabat Nasir sekarang itu sudah sembuh total teman-teman ya, dan sekarang itu dia itu membuat channel asam lambung, saya dukung ya. Kemudian ada X Bungkus. Nah itu channel tentang asam lambung, tolong bantu juga dia ya, subscribe juga ya teman-teman, biar dia itu sekarang kan sudah sembuh total nih. Dia itu kalian juga bisa konsultasi ke sana gitu teman-teman ya, ke channelnya X Bungkus, kemudian Sahabat Nasir. Kemudian yang saya bantu itu banyak sih ya, kayak macam channel apa lagi ya, Inspirasi Bunine. Nah Inspirasi Bunine juga sama gitu ya. Nah tetapi untuk Ibu Nina itu dia itu hanya menceritakan doa-doa saja. Nah kalian kalau misalnya mencari-cari doa, silakan ke channelnya Ibu Nina. Untuk asam lambung itu banyak sih ya sebetulnya ya, yang baru-baru yang saya bantu gitu teman-teman ya. Dan itu patokan buat kalian ya. Saya tidak merasa tersaingi teman-teman, jujur ya. Justru saya itu bahagia sekali, senang sekali ketika orang-orang yang sudah sembuh kemudian membuat channel untuk membantu orang-orang. Intinya mereka itu sudah melakukan kebaikan terhadap orang lain. Semoga saja channel yang saya bangun itu menjadi lahan ibadah buat kita semua teman-teman ya. Ingat ya, kalau misalnya kita sering beribadah sama orang lain, sering melakukan kebaikan terhadap orang lain, itu kita itu akan dicintai sama Allah teman-teman ya. Dan kalau seandainya kita dicintai sama Allah, sudah barang tentu apapun doanya, apapun bentuk keinginan kita yang kita panjatkan sama Allah, itu akan dikabulkan teman-teman ya. Kun fayakun, Allah itu maha segalanya, Allah maha kuasa teman-teman. Ketika Allah menghendaki nih buat kamu pasti akan diterimanya. Nah itu teman-teman, ya Allah sembuhkanlah asam lambung dan ascites psikosomatis saya. Ketika kita sudah melakukan kebaikan terhadap orang lain, kun fayakun, Allah itu maha kuasa. Kalau misalnya besok sembuh, pasti sembuh gitu teman-teman. Berbeda dengan saya itu manusia biasa. Kalau seandainya, Pak ini saya sembuhnya kapan? Minggu depan lah, tahu-taunya lebih gitu ya.
Karena saya tidak tahu gitu ya teman-teman ya, tidak tahu karena saya itu tidak berkuasa. Ingat ya, sakitnya kita, kemudian sehatnya kita itu semuanya itu dari Allah. Makanya kembalikan lagi sama Allah dengan cara seperti apa? Melakukan kebaikan terhadap orang lain. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Ini untuk virus corona teman-teman ya. Ini karena ada salah satu akun, ini namanya saya lupa lagi, nggak dicatat ya. Dia itu bertanya seperti ini, Pak, katanya saya itu datang ke rumah sakit. Saya tanya kapan, minggu kemarin gitu katanya. Saya itu sudah diperiksa katanya. Saya terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis tetapi ketika melihat Google kayaknya atau tanda-tandanya itu seperti virus corona katanya gitu. Saya tanya lagi, ketika diperiksa asam lambung di swab nggak? Saya bilang gitu, di swab Pak katanya gitu, tetapi saya dinyatakan negatif. Nah kalau misalnya sudah dinyatakan negatif ya sudah ya, jangan mencari-cari penyakit lagi. Memang untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu hampir mirip lah gitu ya, hampir mirip dengan gejala-gejala virus corona ya teman-teman ya. Nah kalau misalkan kalian untuk memastikan kalau misalnya kalian sudah diponis gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kemudian masih ada unek-unek juga apakah ini virus corona, tetapi kalian sudah diperiksa ya sama dokter, sudah dinyatakan negatif, kalian biar nggak bingung lagi, ini saya katakan kita flashback ke pengalaman saya yang dulu saya itu terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, mempunyai tanda-tanda seperti itu teman-teman. Yang paling dominan, yang paling saya takutkan waktu itu memang di indera penciuman ya. Jangankan mencium aroma-aroma buah-buahan gitu teman-teman ya, itu aroma yang tajam saja kayak macam kayu putih ketika dulu itu tidak berasa teman-teman ya. Nah saya ngeceknya caranya gimana waktu itu, kenapa kepikiran menghirup kayu putih, karena dulu itu ketika terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis saya ada pilek juga teman-teman ya, ada flu juga gitu teman-teman ya. Nah dulu ketika sebelum terkena gangguan asam lambung, kalau seandainya hidung pilek itu saya suka menghirup kayu putih dan itu agak enakan dulu gitu teman-teman. Nah ketika terkena gangguan asam lambung juga waktu itu ada pilek, saya mencoba menghirup kayu putih, tetapi kayu putihnya itu tidak berasa. Makanya saya itu waktu itu bingung, kok kenapa sekarang nggak keberasa. Saya bilang, malah saya dulu itu sempat nanya ke istri, ini minyak kayu putih baru apa udah lama? Saya bilang gitu. Baru katanya, itu baru 4 hari katanya gitu ya. Itu punya anak saya waktu itu, karena anak saya waktu itu masih kecil ya. Ini beneran kayu putih apa air? Saya bilang gitu. Itu kayu putih katanya gitu. Kok nggak berasa? Saya bilang gitu. Ada-ada aja, istri saya bilangnya seperti itu. Nah memang keluarga sih menyepelekan ke hal sana gitu ya teman-teman ya. Tetapi karena waktu itu saya pemikirannya besar gitu, pemikirannya sangat bergumul gitu di kepala, itu sifat penasarannya. Saya cari-cari waktu itu aroma-aroma kayak untuk yang tajam-tajam kayak macam minyak wangi juga sempat saya coba waktu saya semprotkan kena tangan, kemudian saya hirup, itu nggak berasa. Nah di situ tambah beng gitu ya, kepala itu isinya itu tambah cemas teman-teman ya. Cuman berpikirnya bukan ke arah corona, karena waktu itu coronanya belum ada. Saya berpikirnya itu, waduh jangan-jangan ini ada kanker hidung lah. Jadi kalau misalkan kanker hidung misalkan gitu ya, ada kurang bekerja lah gitu indera penciumannya. Saya berpikirnya waktu itu ke sana, sehingga membuat saya itu mentalnya tambah turun lagi. Nah tetapi ketika kesininya saya pelajari, memang dampaknya sangat banyak sekali ya untuk asam lambung. Asam lambung itu dampaknya sangat banyak sekali gitu teman-teman ya. Jadi karena memang kita kekurangan gizi gara-gara pencernaan kita terganggu ya, akhirnya dari ujung rambut sampai ujung kaki itu tidak bisa bekerja dengan sempurna. Nah itu teman-teman ya, makanya akunnya ini lupa lagi, saya nggak dicatat ya. Kalau seandainya kalian sudah diponis asam lambung ya sudah ya, jangan kalian mencari-cari penyakit yang lain. Kemudian sekarang yang PR buat kalian itu cuman gimana caranya supaya gizi kita itu terpenuhi untuk tubuh kita itu, biar seluruh tubuh kita itu bisa bekerjanya dengan baik, dengan sempurna. Nah itu teman-teman ya, itu menjadi PR-nya gitu teman-teman. Kemudian untuk mengalihkan pemikirannya, lakukan kesenangan gitu teman-teman ya, lakukan hobi, karena dengan hobi itu bisa mengikis pemikiran-pemikiran yang negatif gitu teman-teman ya. Nah kemudian ada yang bertanya lagi tentang seputaran olahraga nih teman-teman ya. Pak,
sekarang itu kan Bapak selalu menganjurkan olahraga keluar, jalan-jalan keluar. Tetapi sekarang itu lagi wabah-wabahnya virus corona, apalagi sekarang itu varian yang baru sudah ada dan itu sudah meningkat sekali. Ini gimana caranya? Katanya Bapak itu selalu bilang lakukan jalan-jalan, sementara pemerintah itu menyarankan kita berdiam diri di rumah gitu teman-teman ya. Nah begini ya teman-teman ya, untuk olahraga kita sangat penting, tetapi kita juga di sisi lain itu sekarang itu wabah varian yang baru itu sangat merajalela. Kalian kan atur-atur saja, gampang, nggak usah jadi pemikiran yang sangat besar. Olahraga keluar nggak bisa di rumah, yang penting itu hindari sajanya itu terlalu banyak duduk, terlalu banyak rebahan. Nah itu yang membuat asam lambung kalian itu tambah nggak nyaman gitu teman-teman ya. Sering-sering berolahraga, banyak beraktivitas, walaupun itu misalkan di dalam rumah teman-teman. Tetapi kalau misalkan kalian mau ke rumah, tengok dulu di luarnya sepi nggak. Kalau misalkan ramai yang jangan juga gitu teman-teman. Yang penting gini lah, jaga jarak, kemudian pakai masker gitu teman-teman. Kemudian ketika masuk ke dalam ke rumah cuci tangan, itu saja gitu teman-teman. Jaga prokesnya teman-teman. Itu di pemerintah itu banyak sekali ya iklan-iklan, itu anjuran-anjuran banyak sekali di televisi. Makanya lakukan saja gitu teman-teman ya. Jadi sekarang PR-nya gimana caranya supaya kalian itu olahraganya dapet gitu teman-teman, kemudian bisa selamat, bisa terhindar dari virus corona dengan apalagi dengan varian yang baru. Nah itu teman-teman, itu saja, jangan dipikirkan terlalu besar gitu teman-teman, sehingga nanti kalian itu kalau misalnya dipikirkan secara besar itu kalian nanti akan stres lagi, asam lambungnya akan meningkat lagi. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman video dari saya, semoga saja videonya itu bermanfaat buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi pemahaman buat kalian dengan pengalaman saya teman-teman ya. Semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian, sehingga kalian itu menjadi lebih baik lagi gitu teman-teman ya. Nah titip sekali lagi, karena sekarang wabah corona sedang meningkat lagi. Kalau seandainya kalian mau beraktivitas kemanapun, itu selalu gunakan masker. Untuk saya pribadi juga, kalau seandainya tengok deh channelnya Asian Village ya, apalagi yang video kemarin itu ketika saya tampil menampilkan judul yang enaknya sembuh total, itu walaupun ke sawah saya pakai masker teman-teman untuk jaga-jaga, karena untuk corona itu bisa terkena sama siapa saja gitu teman-teman ya. Jangankan orang kita yang sedang mengalami gangguan asam lambung, orang yang sehat total, yang sembuh total, yang kuat, yang perkasa juga bisa kena gitu teman-teman ya. Makanya jaga jarak, berpikirlah secara logika, berpikirlah secara wajar. Nah itu teman-teman, jadi jangan menyepelekan tentang virus corona. Tetapi bagi yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, kalian mempunyai 2 PR sekarang. Yang pertama, gimana caranya supaya imun kita itu tambah kuat agar asam lambungnya itu membaik. Yang kedua, gimana caranya supaya terhindar daripada virus corona. Karena untuk gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis itu pasti banyak sering keluar lah gitu teman-teman, jalan-jalan gitu, walaupun misalkan di depan rumah gitu. Nah itu teman-teman ya, itu PR buat kalian. Nah itu teman-teman, semoga saja videonya itu menjadi wasilah, penutupannya jadi 2 kali ini ya. Tetapi nggak apa-apa. Oh ya, saya juga nggak bosan-bosan, biarinlah, durasinya masih 18 menit nih. Tolong ini ya, bagi teman-teman yang sudah sembuh total, titip ini, karena banyak sekali nih yang sudah sembuh total nih, banyak sekali. Bahkan yang datang ke rumah juga sekarang itu sudah banyak yang sembuh. Bahkan yang sering datang ke rumah itu saya selalu sarankan, tolong bikin channel, saya bilang tolong bikin channel gitu, untuk membantu orang lain. Kalau misalkan pas saya itu malu, karena kemarin itu yang ke rumah sudah sembuh total, kemudian ketika saya sarankan membuat channel itu, rata-rata pas saya malu, katanya nggak pede lah ngomong di depan kamera katanya gitu. Ya nggak apa-apa kalau misalnya kalian nggak pede, kalau misalnya kalian nggak bisa, tolong bantu ya, bantu orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis. Bagi yang belum membaik, tolong dibantu gitu teman-teman. Kalau misalkan kalian sudah sembuh total, tolong bantu juga gitu ya. Semoga saja channel saya itu menjadi lahan ibadah buat kita semua. Dan ingat ya, kalau misalkan kalian membantu orang-orang yang belum sembuh, itu bantuan kalian itu menjadi pahala buat kalian, dan bantuan kalian itu juga itu merupakan hal yang sangat besar sekali bagi orang-orang yang belum membaik teman-teman ya. Karena saya juga merasakannya waktu itu ketika belum membaik, ada video-video seperti ini itu bisa menambah semangat teman-teman ya. Karena
jujur ya, untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu butuh semangat sih. Yang lebih besarnya itu butuh semangat gitu teman-teman. Jadi saya merasakan lah gitu tidak nyamannya ketika terkena gangguan asam lambung. Nah kemudian bagi teman-teman yang sudah sembuh total juga jangan terlalu cuek ya. Ingat-ingat kalian waktu menderitanya itu gimana. Nah sekarang bantulah, jangan mentang-mentang kalian sekarang itu sudah sembuh kemudian tidak mengindahkan orang-orang yang belum membaik gitu teman-teman ya. Tetapi kalau misalkan orang-orang yang datang ke rumah, mohon maaf kemarin saya ancam ya. Kemarin saya ancam, awas lu sekarang udah sembuh, sekarang udah mulai cuek lagi. Tolong dibantu, kalau nggak dibantu awas, saya bilang gitu. Saya doain itu asam lambungnya membaik lagi, kembali lagi kambuh lagi. Itu mohon maaf saya kemarin itu karena memang orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis kemudian sering main ke rumah saya. Sekarang itu menjadi saudara ya. Jadi tidak ada batasan kata-kata gitu teman-teman ya. Bahkan itu kemarin itu yang dari mana, kalau nggak saya itu yang dari deket sih, yang dari Cangkorah kayaknya gitu ya. Itu sekarang itu saya ngobrol dulu waktu pertama kenal sama dia, ngobrolnya ya dianya lemah lembut, saya juga jaga ucapan. Nah sekarang berbeda karena dia sudah sembuh total, kemudian sudah deket sama saya gitu teman-teman, kayak macam saudara. Sekarang lu gua kadang maneh ya, bahasa Sundanya maneh itu kamu ya, maneh mah teu balik, kamu mah nggak bener gitu. Itu jadi sering bercanda lah, jadi banyak saudara. Nah itu teman-teman, makanya ketika kemarin dia itu sering main lagi, karena untuk orang-orang yang sering ke rumah walaupun sekarang sudah sembuh total, dia itu masih sering main ke rumah, jadi saudara lah. Itu kemarin saya ancam ya, saya ancam nih lu, saya bilang udah sembuh tolong bantu jawab tuh di kolom komentar, saya bilang gitu ya. Kalau misalnya saya lagi kerja kan, misalkan kalau kalian waktunya agak senggang, bantu, saya bilang tolong jawab gitu. Karena sekarang itu saya itu kewalahan ya, yang bertanya itu sangat banyak sekali. Jangankan di video yang terbaru, di video yang paling lama juga itu banyak sekali. Nah itu teman-teman ya, tambah lama lagi. Nah itu teman-teman ya, sentikan videonya ya. Semoga saja kalian itu, saya doakan semoga saja kalian itu cepat membaik lagi, cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi. Kemudian keadaan kalian yang dulu itu cepat kembali lagi, karena memang keadaan, kesehatan, kemudian pemikiran yang dulu, cerianya kalian, semangatnya kalian yang dulu itu sangat dirindukan. Semoga saja kembali lagi, cepat-cepat kembali. Nah itu teman-teman, amin ya rabbal alamin. Doakan saya juga ya teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap ceria, tetap semangat, biar masih bisa menemani kalian gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, saya hentikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.